kalau kita melihat sebelumnya gonjang-ganjing selama ini tentang perdebatan ini kan, semua masyarakat itu wah ini pasti paslon nomor 2 akan menguasai masalah ya. Satu, dia sudah beberapa kali debat presiden ya. Kedua, pengalamannya. Ketiga, emang di bidangnya kan. Jadi apa namanya, persepsi yang timbul di masyarakat itu wah ini 02 akan menguasai perdebatan ini gitu loh. Tapi berbanding terbalik ya dari hasil yang kita saksikan ya. Ya sebetulnya kan seperti gini Pak. Sebetulnya kan kalau kita ini kan bangsa orang timur ya. Iya. Orang timur, apalagi orang Jawa itu kan penuh sopan santun gitu loh. Saya juga sempat terkaget-kaget ya menyaksikan kok jadi begini gitu. Iya. Pak Prabowo ini kan jenderal dulu didukung oleh umat Islamnya luar biasa kan. Sampai dapat sekian % kan. Saya juga termasuk salah satu pejuang. Kita deklarasi di Sulawesi, di Banten, di mana-mana kita memperjuangkan beliau ya. Atau Bip ini, kalau saya ditunjuk sebagai ketua KPU, ya kan, mungkin lomba debat saya bikin pantun. Jadi berpantun, berbalas pantun itu bisa menunjukkan tingkat intelektualitas kita di situ, Pak. Kan gampang kita siapkan pantun. Jadi orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk bermain di pantun situ. Ya, jadi substansi yang ditanjakan sedikit tapi berpantun. Jadi orang juga tenang gitu. Ya. Jadi memang kalau lihat perdebatan kemarin itu kan dari awal tuh sudah semacam apa ya, semacam perseteruan ya. Itu yang terlihat ya. Harusnya diselesaikan, tidak ada yang tersinggung lah. Jadi salaman dulu, duduk dulu, dialog aja. Itu yang saya bilang tadi. Ya. Mungkin Bapak kan di lokasi ya. Itu apa yang terjadi Pak? Saya juga menyaksikan di TV itu kan katanya Anies saya lihat berusaha untuk ketemu, tapi tiba-tiba Prabowo-nya dikerubutin oleh ketua partai dan lain segala. Saya lihat kan ada ketua Golkar, kan merapat ke Prabowo. Itu apa Pak? Katanya seakan-akan Anies nggak mau salaman. Sebetulnya gini, waktu itu kan diberikan kesempatan biasanya kalau setelah acara debat kan salaman. Tapi saya nggak tahu sejak awal itu saya agak terusik sedikit. Kenapa saat Pak Anies masuk pertama kali dengan Caimin ini duduknya sudah betul di sebelah kiri. Kemudian setelah yang kedua masuk Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD, kok masuknya langsung di tengah. Kan paslon 3 harusnya kan di sebelah kanan. Nah, ini ada apa gitu? Jadi jangan dikondisikan seolah-olah ini Pak Anies dengan Pak Prabowo itu ada konflik, nggak ada. Ya udah dudukan bersama di situ, kan nggak mungkin berantem lah, usia semua gitu berantem fisik kan nggak mungkin. Jadi ya ada peran dari KPU yang kira-kira kok sudah menciptakan situasi ini. Kelihatan ada konflik, padahal saya nggak ada. Pak Anies kan mana hobi Pak Anies konflik, nggak ada. Pak Anies semuanya ketawa. Terus ya kebetulan saya dekat di belakang saya ada putra-putra beliau kan, Pak Anies kan katanya. Bapak sering pernah marah nggak pernah marah. Pak Anies nggak bisa marah. Nggak bisa marah. Coba mau dikatain apa, senyum aja kan gitu. Sebenarnya perlu dibangun bahwa tidak pernah ada perseteruan, tidak pernah ada konflik. Jadi nggak perlu dipisah. Akhirnya Pak Ganjar ngomong, wah saya jadi penengah. Wah, ini jangan dibawa ke situ. Kayak mau bertanding antara tinju sama itu kan jangan. Ya kalau Anies itu masih muda yang suka berantem, saya juga banyak tahu tuh. Beliau suka berantem, akhirnya masuk di apa namanya di Pancasilat ya waktu itu. Pancasilat di Tapak Suci ya. Dia masuk di Tapak Suci, disalurkan keilmuannya di Tapak Suci. Beliau jadi gitu loh. Waktu beliau di kuliah di Amerika juga beliau juga salah satu kan jago gulat ya. Nah, selalu setiap gulat tuh beliau menang gitu loh. Itu sebagai hobi ya gitu loh. Tapi kalau semua itu saya rasa ya sama lah. Mungkin Pak Prabowo juga di Kopassus dulu kan ada latihan merpati putih. Di situ kan bagaimana mengendalikan diri dengan napas dan sebagainya. Jadi kalau sudah di depan publik mau emosional ya tarik napas panjang-panjang ya, dikeluarkan, tahan dikit-dikit. Jadi yang ditahan dikit-dikit itu lama-lama kan yang amarahnya dikeluarkan lagi gitu loh. Jadi dihirup tadi yang ada di depan dikeluarkan lagi. Ya memang kembali ke hati Pak ya. Hati yang bersih ya. Hati yang bersih, hati yang apa namanya tenang ya, itu akan membawa ketenangan. Ini ada lagi contoh 2 kali Pak. 2 kali ini mungkin
menjadi sorotan publik juga ya. Anies itu kan jago gulat. Dia di tapa suci, di bela diri kan bisa. Tapi begitu dia ada yang ganggu dia lihat dengan senyum gitu. Ya kan kita kan jadi terharu kan. Ya. Padahal kalau dia mau serang kan lengkap. Di sekitarnya dia kan sudah ada pasukan kan. Ya katakan dia ada gerak reaction mau marah gitu, mungkin orang udah ditempeleng kan. Tapi beliau senyum gitu loh. Yang kedua kenapa dia rangkul begitu kan? Dirangkul hampir terjatuh kan? Dia juga bangun dengan senyumnya gitu. Karena ya kembali lagi ya, apa namanya, kualitas ya. Kualitas mental yang sudah matang ya. Ya justru para pendukung pasangan calon ini harusnya memberikan semacam pendinginan lah. Jadi kalau ada situasi seperti itu, sudah Pak, ini selesai, kita bicara ke depan lagi, kan kita itu aja, mudah-mudahan tidak terjadi. Udah, jangan malah ditambah tepuk tangan lagi. Ini kan sama dengan mau jadi kayak apa, diadu gitu deh. Udah. Saya ada peran dari para supporter ini, para pendukung pasangan calon ini harus berperan aktif untuk memberikan masukan yang lebih mendinginkan suasana lah. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke perdebatan Pak ya. Ini kan setelah selesai debat kemarin, ini kepala negara kan seakan-akan tanda kutip ya ikut campur ke KPU ya. Jadi perdebatan kemarin dianggap apa namanya tidak bagus dan harus dirubah ya. Tapi ketua KPU dengan tegas menolak itu ya, karena sudah 3 kali tidak mungkin mau dirubah lagi gitu loh. Ini tinggal 2 periode lagi. Gimana Pak Ugron? Ya kalau melihat sesuatu ada sedikit gejolak, kemudian dirubah apa ya kan itu namanya dinamika selalu ada ya. Ya mungkin pimpinan kayak Pak Jokowi kemarin menanggapi masalah debat ya nggak perlu disampaikan ke publik seperti itu kan. Boleh ditanggapi tapi intern. Nah, kembali lagi ke debat ya. Itu kan kalau kita lihat kan 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3 itu kalau Bapak persentasekan dari segi pengamatan Bapak sebagai orang yang ada di lapangan tuh, persentase dari hasil ketiga ini apa Pak? Yang kita lihat apanya nih? Kira-kira hasil tampilan perorangannya atau? Ya tentu tampilan sebagai capres ya. Jadi kalau saya lihat, saya netral aja ya. Misalnya contoh dari pertanyaan panelis yang dibahas masalah bagaimana politik luar negeri kita berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Dan Pak Prabowo sampaikan kita harus memperkuat supaya kita bisa eksis kan, ekonomi, kan, hukum di negara kita dan sebagainya. Tapi Pak Ganjar sampaikan kita harus memperkuat bahwa kehadiran kita di Laut Cina Selatan kalau perlu disiapkan tanker terapung, ya kan? Nah, tapi kita hadapi siapa nih? Ada apa di Laut Cina Selatan kan gitu? Ada apa di Laut Cina Selatan? Mengapa ada konflik Laut Cina Selatan dan sebagainya? Itu yang komprehensif itu ada yang disampaikan Pak Anies. Jadi Pak Anies harus hadir dalam konsensus atau forum di Asia Tenggara. Kita punya tetangga, gitu loh. Itu nanti komitmen bahwa untuk menghadapi Laut Cina Selatan ada kepentingan masing-masing di situ. Jadi jangan sendirian, kita menghadapi Cina sendirian kan ya nggak bakal bisa ya. Iya. Berat, mau perang pakai apa kita? Kan? Jadi konsensus bahwa negara ASEAN sepakat ya, hadir sebagai leader. Saya sependapat kalau misalnya mungkin yang sampaikan Pak Anies itu lebih komprehensif di situ. Jadi tidak muncul sendirian. Nah, ini kan sebenarnya karakter beliau selama memimpin jadi gubernur DKI selalu berpikir kolaboratif ya kan, tidak sendirian gitu. Ada kawan dan sebagainya supaya ya hasilnya akan lebih sempurna, mendekati sempurna kira-kira gitu. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komjen, urusan apa kabar? Kabar baik, Habib. Masya Allah, saya bangga hari ini seorang Komjen polisi mau bersilaturahmi dengan Khas dan Peace Channel ya.
Bagian dari tugas pokok Polri dari dulu kan seperti itu. Oh gitu ya. Nah, ini contoh ya, contoh teladan buat generasi muda ya, buat polisi-polisi yang masih muda-muda, maulah bersilaturahmi dengan siapapun ya. Ya. Nah, karena silaturahmi itu bikin panjang umur ya. Ya. Iya, saya ikut bangga melihat Bapak ada di TV kemarin. Oh. Maka saya buru-buru kontak nih, waduh, Jenderal Udo ada di acara debat ini, di debat politik kemarin ya. Debat ini memang menjadi perhatian publik yang luar biasa ya. Ya. Kalau nggak salah tuh dari hasil apa namanya survei ya, bahwa yang menonton debat kemarin itu 75%, Pak, dari penduduk Indonesia. Kalau yang tahun yang pertama itu sekitar 52%, sekarang meningkat lagi menjadi 75%. Artinya harapan masyarakat terhadap apa namanya perdebatan ini akan menjadi suatu hal yang luar biasa ya, tontonan yang sangat menarik dan menjadi proses pembelajaran. Nah, Bapak yang ada di lapangan pasti banyak tahu nih apa aja nih hiruk pikuk yang ada di perdebatan itu nih. Ya benar yang katakan tadi bahwa masalah debat capres atau debat cawapres ini edukasi kepada masyarakat sudah lebih bagus. Tapi dikatakan Habib bahwa hampir 75% masyarakat menonton debat ini, berarti ini sudah mengalahkan nonton bareng sepak bola dunia nih. Oh iya. Ya kan? Berarti ini lebih bermutu, berkualitas. Iya. Nah, berkualitas berarti dalam suatu debat tadi ya, kalau kita ngambil analogi sepak bola dunia, kalau mainnya kasar lama-lama orang juga akan malas. Tapi kalau mainnya cantik dan sebagainya mungkin dari 75 bisa naik 100%. Bisa naik ya. Ya. Ini sangat-sangat mendidik sehingga ya ke depan nanti masalah kampanye ini bisa digantikan dengan tiap 2 hari sekali debat saja permasalahan apapun jadi nggak buang biaya ya. Ya, jadi nggak perlu lagi kampanye rame-rame keliling-keliling, nggak perlu lagi. Salah satu apa namanya menghemat biaya, menghemat segala-galanya ya, sehingga yang terlibat juga lebih banyak ya. Ya, lebih sering muncul di TV kan lebih banyak dikenal oleh warga. Jadi betul-betul teruji ya. Teruji. Jadi masyarakat benar-benar akan melihat bagaimana kualitas calon presiden ke depan, kualitas calon wakil presiden ke depan. Iya, jangan ngajak ngopi bareng, jangan ya. Ya, sebetulnya kalau ngopi bareng nanti bicaranya kemana-mana kan, itu kan tertutup ya kan. Jadi kemarin kan ada kesan seperti itu kan, salah satu paslon itu kan, saya nggak cukup waktu, jadi kita nanti saya siapkan waktu khusus kita itu, apalagi itu lain lagi ya. Jadi kalau pendidikan di TNI Polri, di AKABRI semuanya kan sama, Pak. Jadi bagaimana cara memberi instruksi, bagaimana cara berbicara efektif itu sudah dilatih. Jadi tidak perlu bicara minta waktu panjang-panjang seperti ingin memberikan santi aji, santi karma dan sebagainya, tidak. Atau mungkin apel pagi, nggak perlu. Jadi sampaikan aja padat, singkat. Nanti penjelasan-penjelasan bisa dilakukan di luar, misalnya ada media tanya, kan ada press conference setelah itu. Nah, disampaikan aja, pasti ditanya, Pak, yang tadi maksudnya apa nih? Nah, sampaikan di situ aja. Masyarakat juga masih mengikuti kok. Gitu ya. Masih ada waktu lainnya ya. Ada ruang, ada waktunya di situ, nanti mereka bisa jelaskan lagi. Gitu. Nambah keterangan yang mungkin masih dianggap kurang lah. Ya, memang kalau saya lihat kemarin memang waktu itu disiapkan oleh KPU ya. Ya, setelah perdebatan ada waktu lagi 10 menit kalau nggak salah ya. Ya, untuk press conference ya cukup lah. Saya lihat waktu saya dampingi Pak Anies waktu press conference ya, sepertinya media malah kehilangan bahan untuk bertanya karena merasa sudah cukup disampaikan oleh calon presiden Pak Anies ini di waktu saat debat tadi. Ya, walaupun pertanyaan banyak, saya kira juga Pak Anies juga cukup tanggap ya. Ya sampai memberikan contoh ya bagaimana dia berdebat dengan waktunya 2 menit ya. Katakan di forum PBB kan dijelaskan itu kan. Jadi itu salah satu mengantisipasi jawaban yang lebih pas ya. Ya, jadi semua itu kan diawali dari mungkin pendidikan, kemudian bagaimana aplikasi di lapangan pada saat dia mendapat kepercayaan untuk memimpin atau dipimpin, kemudian pengalaman. Ya, tanpa pengalaman mau cerita apa kan gitu. Jadi benar-benar seorang calon presiden atau calon wakil presiden itu membutuhkan gemblengan yang cukup ketat dan cukup berkualitas sebelum dia menjadi capres atau cawapres. Jadi begitu cerita ya
apa yang ada di otaknya ini tinggal dikeluarkan juga. Iya, iya, iya. Saya dengar-dengar juga waktu itu kan sebelum debat itu dari koalisi perubahan ya, Mas Anies sendiri itu digembleng oleh 120 jenderal ya. Kalau dengar Pak Cogi bilang gitu ya. Ada 120 jenderal yang ada di kubu koalisi. Pak. Ya, Lebih ya. Lebih, karena Saat itu memberikan semacam masukan semua ya. Sebelumnya bertemu dengan beberapa dubes ya. Ya, jadi beliau selalu terbuka menerima masukan informasi dari semua kalangan, semua pihak. Beliau tidak tertutup. Itulah itu salah satu kelebihan ya. Dia menampung ya, walaupun dia hebat, dia cerdas, dia punya kemampuan, tapi dia tidak arogan ya, tidak terlampau pede ya. Ya sama aja Pak. Jadi kalaupun pengalaman tukang parkir kan itu juga tidak semua orang jadi tukang parkir, kan cukup ditanyakan sama tukang parkir. Ya, tidak pengalaman jadi tukang parkir, betul ya. Cukup ditanya di situ aja. Ini contoh loh ya. Apa Pak yang sangat menarik di perdebatan kemarin? Ya, karena topiknya kebetulan berkaitan dengan masalah pertahanan, keamanan, ada globalisasi, politik luar negeri. Jadi memang benar-benar apa yang dilaksanakan dari pemerintah. Sebetulnya kalau saya melihat di situ Capres Pak Prabowo adalah kesempatan untuk menjelaskan ya isu-isu yang masih simpang siur ya tentang berkaitan dengan kementerian beliau di situ. Atau mungkin ya jangan ada yang ditutup lagi lah, Mas. Di Indonesia ini sistem pertahanan kalau yang rahasia misalnya ada penempatan satu brigade di mana disembunyikan itu bisa dikatakan rahasia. Tapi kalau hanya pengadaan, pembelian alat-alat alutsista tadi ya terbuka saja, anggaran sekian, perencanaan seperti ini ya mungkin kegagalannya belum terlaksana sekian, sudah terlaksana sekian, ada Covid dan sebagainya. Harusnya dibuka di situ. Kesempatan itu kesempatan emas dengan baik ya, dengan santun ya, dan tidak emosi ya. Ya, jadi begini Pak Habib. Jadi pengalaman kita mungkin di TNI Polri sama. Jadi kebiasaan menerima pendapat bawahan. Kadang-kadang bawahan menyampaikannya juga kurang etis, jangan dimarahi karena bawahan untuk bicara kepada atasan itu luar biasa kalau seorang bawahan bisa menyampaikan saran. Nah, atasan biasanya harus bisa membuka diri supaya sebagai pimpinan, mungkin dia juga sebagai manusia kan ada kekurangan dan sebagainya. Nah, di sini kadang-kadang ada pemikiran brilian dari anggota, jangan dianggap bahwa kamu ngajari saya itu nggak boleh. Nggak boleh. Budaya-budaya senior kayak Dunorong dan sebagainya itu sebenarnya sudah harus selesai. Di alam demokrasi tadi ya kita harus bisa menghargai semua pendapat sesama manusia itu aja. Ya memang kalau saya lihat di perdebatan kemarin kalau Prabowo tuh betul-betul jenius ya, ya bersikap sebagai negarawan. Kalau saya jadi beliau banyak yang saya bisa manfaatkan. Oh ya itu kesempatan Mas. Iya contoh ya, begitu didesak tentang pesawat bekas betul. Kemarin saya mau beli pesawat bekas tapi sudah saya batalkan. Ya. Karena desakan dari mana-mana, dikritisi dari mana-mana sudah saya batalkan. Kenapa Pak? Ya kita mengakui kekurangan kelemahan kita itu mungkin lebih bagus. Iya, kan begitu dia bilang begitu kan lawan kan otomatis kan selesai. Karena itu memang sudah dibatalkan kan gitu kan. Karena saya menerima masukan dari masyarakat, sudah saya batalkan, selesai. Kembali lagi masalah tanah kan. Nah, begitu masalah tanah dia jelaskan juga saya beli waktu itu sekian hektar, ya kan. Nah, bla 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 bla, ceritanya terbuka gitu loh. Sehingga tidak menjadi bumerang buat dirinya kan gitu kan. Nah, begitu dia menolak mentah-mentah argumentasi dari kedua paslon lainnya itu jadi bumerang buat dia diri sendiri kan. Ya, makanya kalau kita menjadi pemimpin Pak, pemimpin di segala lini lah. Jadi kita harus siap mempertanggungjawabkan. Sama dengan misalnya kita memimpin sholat ibadah, itu kan mempertanggungjawabkan di depan Allah. Betul. Kalau kita salah, yang kita bawa ini juga salah. Nanti yang nanggung dosanya kita. Betul. Yang kita bawa masuk surga, kita walaupun pernah mimpin sholat karena salah, mungkin masuk neraka di situ. Nah, justru belajar dari kehidupan sehari-hari bahwa setiap pemimpin itu bukan jaminan masuk surga, gitu aja. Jadi ya harus berani bertanya, ya kan. Sama dengan tadi saya katakan sholat. Kalau misalnya manusia sebagai imam sholat, lupa kan diingatkan sama makmumnya. Itu sudah ada ajaran-ajaran seperti itu. Jadi ya dalam kehidupan sehari-hari diterapkan dalam organisasi, begitu dia sudah menghadapi dunia nyata yang kira-kira sudah menjadi pemimpin, ibarat kita berdiri di atas kapal di tengah lautan yang luas, itu minta tolong kepada siapa? Ya serahkan pada Allah. Jadi
kalau diserang misalnya kita debat kemarin ya Pak ya, Hmm. saya lihat ya udah bilang aja alhamdulillah, insya Allah kita perbaiki. Yang santun-santun saja orang sudah lebih Lebih simpatik ya. Iya, lebih simpatik. Ya, ya mungkin gini Pak, kalau saya lihat ini kan ambisi ya, ambisi yang luar biasa ya, syahwat yang Ya. luar biasa, didorong oleh tim relawan yang juga semangat yang menggebu-gebu sehingga membawa lupa diri ya. Mungkin itu ya. Ya, gini, istilahnya semangat supporter lah ya, supporter itu beda debat capres cawapres dengan supporter olahraga kan gitu. Olahraga di lapangan Pak. Jadi harusnya sudah mulai diedukasi bahwa supporter yang hadir dalam debat itu adalah supporter yang mungkin cukup dengan tepuk tangan dan mungkin ada yel sedikit saja nggak ada masalah. Jadi jangan sampai teriak-teriak yang akhirnya seperti akan menimbulkan suatu konflik antara 2 atau 3 kubu ini kan nggak bagus. Itu yang terlihat Pak ya. Iya, Waktu itu ya. Ada yang teriak-teriak segala ya. ya teriaknya kadang-kadang kan ya kurang, telinga kadang-kadang bisa merasakan Pak, oleh hati pikiran kita kan. Iya, iya. Mungkin dengan lagu yang sedikit apalah yang enak saja lah menurut saya seperti itu. Apa sih yang salah Pak di apa namanya di perdebatan itu dari apa mungkin sorokan Bapak sebagai mantan Wakapolri itu apa yang salah di forum itu Pak yang bikin hingga semacam ada kegaduhan politik? Mungkin sistemnya yang berbeda ya. Kalau saya rasa mungkin harus ada panelis yang mengendalikan, bukan panelis mengumpulkan soal kemudian soalnya dibuka dikasih oleh moderator. Jadi pada saat panelis yang membuat pertanyaan tadi dia menanyakan lagi masih bisa ini kan seperti dilempar. Bagaimana pendapatnya dan sebagainya. Jadi pengendali tadi ya menurut saya panelis dulu kan zaman 2000 waktu 2009 ya. 2009 itu kan Pak Anies mungkin jadi panelis itu nanya sama ada Pak Yusuf Kalla, ada Bu Mega, ada Pak. Ini kan bagus ya, Bu Mega. Nah, semua kan dukung saya kan gitu loh. Seperti jadi ada sedikit sense of humor itu Pak. Bisa dimainkan seperti itu dan nggak marah. Pak SBY juga nggak marah, Pak Yusuf Kalla juga nggak marah. Saya bilang tadi kan kenapa seorang Prabowo harus marah-marah kan ditanya masalah pesawat bekas. Oh semuanya seakan-akan bekas kan terbaik ya. Padahal kan itu jelas-jelas sudah dibatalkan kan. Ya bilang aja sudah dibatalkan berhubung banyak protes. Selesai ya. Jadi sebetulnya bisa disampaikan misalnya kenapa pengadaan pesawat bekas ya kan. Tapi jawaban beliau kalau nggak salah ada yang dulu zaman Bung Karno pesawat juga bekas kapal. Dari dulu kita nggak punya duit mau beli pesawat baru kan nggak ada. Kalau zaman perang kemerdekaan sudah punya uang banyak ya mungkin yang dibeli Bung Karno dulu pesawatnya pesawat tempur dari Amerika kan. Yang pasti kenapa banyak protes karena harganya nggak masuk akal Pak. Ya. Bayangin pesawat Miras yang tadinya di zamannya SBY mau dikasih aja tidak mau, sekarang harus bayar satu pesawat 1 triliun kan Pak. Itu kan Pak. Ya. Sama dulu waktu saya masih Kabar Harkam Polri. Jadi kerjasama kita dengan kepolisian Korea Selatan bahwa di sana akan ada penghapusan kapal-kapal yang sudah dipakai selama 20 tahun. Masih bagus Pak, masih dirawat. Kalau mau akan dihibahkan ke Polri. Dengan catatan Polri mengganti uang nggak banyak, hanya syarat saja. Hitung dari won itu ke rupiah hanya 1 juta rupiah. Tapi sistem anggaran kita tidak bisa kita seperti membeli kan. Kalau itu pun kita mengganti biaya masuk mata anggaran mana daripada menyali ya saya tolak walaupun hanya ngasih 1 juta. Nah, saya bisa pakai mungkin rekan-rekan saya tolong dong 1 juta. Tapi kalau diperiksa nanti satu-satu oleh BPK, uang 1 juta dari mana kan? Ya pasti kan urusan sama KPK. Nah seperti ini. Norma, aturan yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah ya harus diterapkan. Jangan bawa semua bisa itu. Negara kita ini sudah teratur seperti itu aja. Betulnya ya. Iya, udah nggak perlu lagi dibikin amandemen yang nggak jelas lah. memang apa namanya kalau lihat perdebatan kemarin cukup menarik, tapi hanya sayang ya. Sayang dirusak suasana yang beberapa mungkin Bapak juga menyaksikan ya. Ya ada kata-kata yang
apa namanya ya sementara yang di sisi lain bela diri ya, Ya. mengatakan bahwa apa namanya Anda tuh nggak punya etika Ya, gitu ya. kan, itu kan seorang apa namanya calon presiden ya, Ya, bagi, menuduh calon lainnya dengan Anda tidak beretika itu kan kayaknya kekanak-kanakan ya. iya, iya. Gimana menurut Bapak tuh? Jadi bagi saya gini, sebetulnya kalau Pak Prabowo ini kan latar belakang dari militer ya. Pembinaan personil di ABRI dulu, terutama di TNI ya, itu TNI Angkatan Darat itu lebih baik daripada yang lain, Pak. Karena mereka ada jalur di pasukan dulu, nanti ada di teritorial. Jadi kalau seorang jenderal nanti yang menjabat pada posisi tertentu itu paling tidak pernah ya, kalau di tingkat di pasukan pernah, mungkin jadi dan ramil pernah, nanti masuk lagi ke pasukan lagi, masuk ke Kodim ya, keluar lagi jadi staf, masuk jadi danrem, masuk pasukan lagi jadi pangdam. Kalau itu bisa diterapkan dari dulu sebetulnya udah bagus. Jadi pada saat di teritorial mungkin mereka bicara sama masyarakat. Jadi, kalau dengan masyarakat kan ya tidak hanya TNI, mungkin ada juga anggota Polri yang ketemu masyarakatnya mau bicara marah-marah juga ada. Itu kan hanya kurang pembekalan atau kurang latihan saja di situ. Jadi ya prinsip-prinsip menghadapi komunikasi sosial dengan masyarakat itu yang kita hadapi, masyarakat itu lebih heterogen daripada kita. Nah, kita yang sudah sekolah, sudah berpendidikan ya kita lihat nih. Contoh nih Pak, misalnya gitu. Kalau polisi bertugas di lapangan ketemu orang gila. Ya kan? Berarti kita harus berbuat apa nih menghadapi orang gila? Kan nggak bisa dilawan orang gila di situ. Jadi kalau ketemu orang gila ya kita jadi orang waras. Jangan jadi orang gila gitu loh. Nah, kalau kita orang waras, ya kita menghadapi orang waras, kita katakan kita berani. Berani dalam arti ya sesuai dengan aturan hukum dan sebagainya gitu loh. Tapi kalau kita di lapangan lihat, ini orang ini kok berani sama saya. Saya nekat gitu loh. Nekat dalam arti ya saya hadapi, orang itu pasti takut. Makanya kalau polisi, khususnya polisi harus dilengkapi dengan bela diri dan sebagainya, sehingga tidak harus setiap kali menggunakan senjata dan sebagainya. Ini yang harus dikembangkan seperti itu. Jadi sama dengan Mas Prabowo ini kan, kita tahu kalau pengamatan saya terhadap beliau, saya belum pernah lihat beliau jadi pangdam, belum pernah ya. Dan rem juga atau dulu belum pernah juga. Apalagi dan ramil mungkin. Jadi situ pengalaman di situ kita perlu iri dengan TNI Angkatan Darat yang sudah menciptakan sistem pembinaan seperti itu. Sama yang dikatakan kemarin sama Kasat Pak Jenderal Maruli itu kan, ya itu yang dikatakan fakta. Itu fakta yang di lapangan ya prajurit juga manusia, polisi juga manusia dan sebagainya. Ya kalau salah dihukum, tapi nggak usah dikaitkan lagi dan kemana-mana dan sebagainya. Menurut saya sih statementnya cukup bagus Pak Maruli kemarin. Iya. Dan katanya udah tindak ya, yang ada kejadian itu ya. Iya, jadi yang kejadian di Boyolali kan, ya anak bos sudah ditindak, mau apa lagi. Tapi kalau mau dikaitkan ke membela kelompok paslon mana, menurut saya sih nggak ada lah konsep seperti itu kan, mungkin nggak ada. Baik di TNI maupun Polri nggak ada. Ya kalau misalnya oknum mungkin itu sudah pada posisi pangkat tertentu mungkin oknum lah ya. Kalau bicara prajurit anggota di bawah nggak ada. Gitu ya. Iya. Apalagi Pak yang menarik di dalam perdebatan kemarin Pak? Ya bicara dengan data. Jadi sebelum debat itu harusnya data harus siap. Jadi data yang siap itu kan data kan paling 3 tahun ke belakang harus siap. Kemudian apalagi ya. Jadi bagaimana mimpi kita ini, kalau misalnya contoh saya Pak ya, contoh saya ini pada saat saya menjabat Kapolres, saya berpikir nanti kalau suatu saat jadi Kapolda apa yang harus saya lakukan, mimpi saja, sehingga ya jangan menyimpang dari aturan yang sudah ada. Dari situ tidak bisa langsung berdiri debat terus ditanya ini tanpa ada persiapan yang matang yang berawal dari mimpi, kemudian begitu semacam narasinya bagaimana di situ. Apalagi sudah waktu untuk bisa menerapkan di situ ya. Itu kembali lagi bahwa semua itu butuh pengalaman. Kalau nggak ada pengalaman ya hanya menjawab apa yang ada dalam pikiran kita saat itu. Mungkin perlu gladi kali Pak ya.
sebelum debat itu ya? Ya latihan di depan kaca. Makanya waktu Enggak, itu acara itu sebelum dimulai geladi dulu ya. ya, Sehingga salaman-salaman dulu gitu loh ya. ya sebetulnya itu juga bagus. Tapi yang disampaikan waktu ada acara pernah saya lihat Mata Najwa ya, itu melihat di depan kaca itu kan bicara tentang pesan kepada dirinya kan bagus. Ya. Kita Pak di Magelang dulu AKB kan latihan bersama 1 tahun Pak. Darat, laut, udara, kepolisian. Itu di Bangsal, di tempat kita tinggal bersama-sama ya. Rata-rata satu Bangsal 8 sampai 10 orang. Itu selalu ada cermin. Nah cermin itu karena kita tinggal di dalam ya barak di situ ya. Sering kita ajak bicara, bukan seperti orang gila mengajak bicara ya. Sudah pantas saya belum. Tapi sebetulnya filosofi cermin itu di pendidikan dasar di AKB itu bagus. Terus di tempat dinas juga paling selalu ada cermin. Jadi cermin itu bukan hanya lihat sisir saja, bukan. Pasti ada tulisannya. Masih pantaskah saya gitu. Jadi itu bacanya masih pantaskah saya menjadi polisi. Seperti saya gitu Pak. Jadi kalau saya lihat cermin ya? di kantor itu masih pantaskah saya jadi polisi. Jadi kalau mau berbuat macam-macam, waduh, saya udah pernah bicara sama diri saya sendiri di cermin ya. Itu saya apa ya, suatu kondisi yang bisa kita terapkan supaya kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita, keluarga, ataupun mungkin negara dan bangsa. Ya kalau kita melihat sebelumnya gonjang-ganjing selama ini tentang perdebatan ini kan, semua masyarakat itu wah ini pasti paslon nomor 2 akan menguasai masalah. Ya, satu dia sudah beberapa kali debat presiden ya, kedua pengalamannya, ketiga emang di bidangnya kan. Jadi apa namanya persepsi yang timbul di masyarakat itu wah ini 02 akan menguasai perdebatan ini gitu loh. Tapi berbanding terbalik ya dari hasil yang kita saksikan ya. Ya sebetulnya kan seperti gini Pak. Sebelum kita berbuat, kita perlu bicara dengan nurani kita. Saya pribadi nih, saya selalu bicara dengan nurani. Jadi selalu saya sampaikan sama anggota saya dulu ya, sebelum kamu berbuat bicara sama nurani. Jadi bicara dengan nurani kita tuh sama dengan kita bicara sama yang Maha Kuasa. Kalau nurani kita mengatakan, saya bisa tanya, bagaimana saya nanti mengendalikan emosi dalam debat? Pasti ada, langsung tidak langsung mungkin ada jawabannya, entah itu jawaban yang lewat otak kita baru kita rasakan, pasti ada. Ya jangan emosi, pasti ada. Tidak pernah nurani mengatakan, bagaimana nanti kalau saya debat ya, kamu marah, nggak ada. Kalau nurani selalu menyampaikan yang terbaik. Itu saja. Jadi kalau nurani yang bersih. Ya. Kalau namanya lulusan kan ada kalonya kan? Iya, lulusan akademi TNI, akademi kepolisian rata-rata seharusnya ya bersih seperti itulah. Iya, kalau kembali ke hati nurani itu golep ya, galbe ya. Itu kembali ke kebersihan jiwa ya. Kalau hati itu bersih, tidak ada apa namanya kebencian, tidak ada dendam, tidak ada apa-apa, itu akan terlihat Pak. Ya, jadi mungkin etika debat tadi Pak ya, kalau misalnya pasangan calon nomor 1 nanyakan kepada pasangan nomor 2 misalnya, jawab aja dengan terima kasih dulu aja. Iya. Atau say thank you lah. Iya, sebetulnya kan kalau kita ini kan bangsa orang timur ya. Iya. Orang timur, apalagi orang Jawa itu kan penuh sopan santun gitu loh. Saya juga sempat terkaget-kaget ya menyaksikan kok jadi begini gitu. Iya. Pak Prabowo ini kan jenderal dulu didukung oleh umat Islam yang luar biasa kan. Sampai dapat sekian % kan. Saya juga termasuk salah satu pejuang. Kita deklarasi di Sulawesi, di Banten, di mana-mana kita memperjuangkan beliau ya. Atau Bip ini, kalau saya ditunjuk sebagai ketua KPU, ya kan, mungkin lomba debat saya bikin pantun. Jadi berbalas pantun itu bisa menunjukkan tingkat intelektualitas kita di situ, Pak. Kan gampang kita siapkan pantun. Jadi orang akan berusaha semaksimal mungkin untuk bermain di pantun situ. Jadi substansi yang ditanjangkan sedikit tapi berpantun. Jadi orang juga tenang gitu. Mampu nggak calon presiden nanti berpantun? Itu berarti kan harus masuk sekolah pantun dulu kan. Iya betul. Di antaranya ya, yang menarik ya. Ya, karena dulu pernah saya sampaikan waktu saya, ini pengalaman lagi, Kapolda Sumatera Utara. Begitu masyarakat sering unjuk rasa, saya ajak dialog. Bisa nggak nanti kalau kita fasilitasi dengan
DPR di provinsi, Anda mau menyampaikan masalah dengan pantun. Jadi nanti berbalas pantun, anggota DPR membalas juga dengan pantun. Nah, nanti diukur tingkat intelektualitasnya lebih mana, lebih pinter masyarakatnya atau lebih pinter anggotanya kan gitu. Karena berpantun itu budaya masyarakat yang Jawa kuno dulu, masyarakat Melayu semuanya masih ada pantun. Kalau di Jawa kan seperti parian itu ya sama dengan pantun. Pantun kan padi, Pak. Tapi kalau saya ketua KPU loh ya, tapi kalau bukan ya mungkin saran aja kepada Pak Hasyim Asyari nanti. Oh gitu ya. Jadi memang kalau lihat perdebatan kemarin itu kan dari awal tuh sudah semacam semacam perseteruan ya. Itu yang terlihat ya. Harusnya diselesaikan, tidak ada yang tersinggung lah. Jadi salaman dulu, duduk dulu, dialog aja. Itu yang saya bilang tadi. Ya. Mungkin Bapak kan di lokasi ya. Itu apa yang terjadi, Pak? Saya juga menyaksikan di TV itu kan katanya Anies saya lihat berusaha untuk ketemu, tapi tiba-tiba Prabowo-nya dikerubutin oleh ketua partai dan lain segala. Saya lihat kan ada ketua Golkar, kan merapat ke Prabowo. Itu apa, Pak? Katanya seakan-akan Anies nggak mau salaman. Sebetulnya gini, waktu itu kan diberikan kesempatan biasanya kalau setelah acara debat kan salaman. Tapi saya nggak tahu, sejak awal itu saya agak terusik sedikit. Kenapa saat Pak Anies masuk pertama kali dengan Caimin ini duduknya sudah betul di sebelah kiri. Kemudian setelah yang kedua masuk Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD, kok masuknya langsung di tengah. Kan paslon 3 harusnya kan di sebelah kanan. Nah, ini ada apa gitu? Jadi jangan dikondisikan seolah-olah ini Pak Anies dengan Pak Prabowo itu ada konflik, nggak ada. Ya udah dudukan bersama di situ. Kan nggak mungkin berantem lah, usia semua gitu, berantem fisik kan nggak mungkin. Jadi ya ada peran dari KPU yang kira-kira kok sudah menciptakan situasi ini. Kelihatan ada konflik, padahal saya nggak ada. Pak Anies kan mana hobi Pak Anies konflikin, nggak ada. Pak Anies semuanya ketawa. Terus ya kebetulan saya dekat di belakang saya ada putra-putra beliau kan, Pak Anies kan katanya, Bapak sering pernah marah nggak pernah marah. Pak Anies nggak bisa marah, nggak bisa marah. Coba mau dikatain apa, senyum aja kan gitu. Istilahnya ya mungkin perlu dibangun bahwa tidak pernah ada perseteruan, tidak pernah ada konflik. Jadi nggak perlu dipisah. Akhirnya Pak Ganjar ngomong, wah saya jadi penengah. Wah, ini jangan dibawa ke situ, kayak mau bertanding antara tinju sama itu kan jangan. Ya kalau Anies itu masih muda yang suka berantem, saya juga banyak tahu tuh. Beliau suka berantem, akhirnya masuk di di Pancasilat ya waktu itu. Pancasilat di Tapak Suci ya. Dia masuk di Tapak Suci, disalurkan keilmuannya di Tapak Suci. Beliau jadi gitu loh. Waktu beliau di kuliah di Amerika juga, beliau juga salah satu kan jago gulat ya. Nah, selalu setiap gulat tuh beliau menang gitu loh. Itu sebagai hobi ya gitu loh. Tapi kalau semua itu saya rasa ya sama lah, mungkin Pak Prabowo juga di Kopassus dulu kan ada latihan merpati putih. Di situ kan bagaimana mengendalikan diri dengan napas dan sebagainya. Jadi kalau sudah di depan publik mau emosional ya tarik napas panjang-panjang ya, dikeluarkan, tahan dikit-dikit. Jadi yang ditahan dikit-dikit itu lama-lama kan yang amarahnya dikeluarkan lagi gitu loh. Jadi dihirup tadi yang ada di depan dikeluarkan lagi. Ya memang kembali ke hati, Pak ya. Hati yang bersih ya. Hati yang bersih, hati yang tenang ya. Itu akan membawa ketenangan. Ini ada lagi contoh 2 kali, Pak. 2 kali ini mungkin menjadi sorotan publik juga ya. Anies itu kan jago gulat. Dia di Tapak Suci, di bela diri kan bisa. Tapi begitu dia ada yang ganggu dia lihat dengan senyum gitu. Ya kan kita kan jadi terharu kan. Ya. Padahal kalau dia mau serang kan lengkap, di sekitarnya dia kan sudah ada pasukan kan. Ya katakan dia ada gerak reaction mau marah gitu, mungkin orang udah ditempeleng kan. Tapi beliau senyum gitu loh. Yang kedua kan sampai dia rangkul begitu kan. Dirangkul hampir terjatuh kan. Dia juga bangun dengan senyumnya gitu. Karena ya kembali lagi ya kualitas ya, kualitas mental yang sudah matang ya. Justru para pendukung pasangan calon ini harusnya memberikan semacam
pendinginan lah. Jadi kalau ada situasi seperti itu, udah Pak, ini selesai, kita bicara ke depan lagi, kan kita itu aja, mudah-mudahan tidak terjadi. Udah, jangan malah ditambah tepuk tangan lagi. Ini kan sama dengan mau jadi kayak apa, diadu gitu deh. Udah, saya ada peran dari para supporter ini, para apa pendukung pasangan calon ini harus berperan aktif untuk memberikan masukan yang lebih mendinginkan suasana lah. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke perdebatan, Pak ya. Ini kan setelah selesai debat kemarin, ini kepala negara kan seakan-akan tanda kutip ya ikut campur ke KPU ya. Jadi perdebatan kemarin dianggap apa namanya tidak bagus dan harus dirubah ya. Tapi ketua KPU dengan tegas menolak itu ya, karena sudah 3 kali tidak mungkin mau dirubah lagi gitu loh. Ini tinggal 2 periode lagi. Gimana menurut Pak Ugron? Ya, inilah risiko bagi seorang kepala negara, seorang presiden. Kalau melihat sesuatu ada sedikit gejolak, kemudian dirubah banyak, ya kan? Di rumah sama aja. Begitu anak sama anak ribut, ya kan? Masa mau pindah rumah kita kan nggak mungkin. Ya kan? Itu namanya dinamika. Dinamika kan selalu ada ya. Ya, saya katakan, di samping presiden kan beliau juga manusia kan gitu. Jadi, tapi beratnya kalau sudah jadi presiden itu ya harus bisa memerankan diri sebagai ya pelindung, pengayom dan pelayan gitu. Jadi jangan menambah suasana tambah wah betul juga Bapak. Jadi kita harus menghilangkan apalagi pimpinan-pimpinan yang sudah tingkat tinggi gitu ya. Menghilangkan perasaan wah kalau nyampaikan ini pasti semuanya tepuk tangan. Yang tepuk tangan itu yang kurang ajar Pak Ustaz ya. Nggak boleh. Kalau pimpinan bicara misalnya kelihatan emosi jangan tepuk tangan, nanti tambah panas. Gitu. Jadi ya baca dalam hati astagfirullahaladzim, gitu. Istighfar aja gitu aja. Jadi ya mungkin pimpinan kayak Pak Jokowi kemarin menanggapi masalah debat ya nggak perlu disampaikan ke publik seperti itu. Boleh ditanggapi tapi intern aja ya. Iya, makanya saya pribadi saya nyalon presiden saya belum siap Pak. Nahan emosi itu belum siap, makanya saya nggak mau di situ. Jadi mau nyalon presiden itu harus siap dengan apa ya, dihujat, wah dimarahi dan sebagainya kan itu bagian daripada suatu demokrasi gitu. Jadi kalau nggak siap menghadapi itu ya jangan gitu. Jadi apa ya, sama dengan saya menjadi polisi diberitahu risikonya apa? Risikonya kalau kita ditembak penjahat mati. Tapi kalau polisi salah nembak orang masuk penjara. Mana ada yang enak polisi Pak? Jadi kalau dibilang enak jadi polisi nggak ada. Polisi yang mati ditembak juga banyak. Gitu. Yang melanggar masuk penjara juga banyak gitu. Jadi yang luka masuk rumah sakit nggak ada yang enak. Mana ada polisi yang pensiun misalnya jadi direktur, nggak ada. Direktur utama loh ya, nggak ada. Atau pemilik perusahaan yang besar nggak ada. Paling ya jadi komisaris. Komisaris juga ya sekedar duduk kaitan dengan hukum itu. Jadi ya mudah-mudahan nanti apa ya ke depan nanti lebih bisa introspeksi lah diri. Jadi menurut Bapak itu perdebatan kemarin itu bagus nggak sih? Menurut Pak Ugro? Itu saya berharap kesempatan Mas bagi Pak Prabowo untuk menjelaskan apa yang selama ini jadi isu di media, di masyarakat. Jadi nggak ada yang perlu ditutup-tutupi di Indonesia. Daripada dicari-cari sama media-media online atau media sosial Pak, ya kan lebih buka aja. Saya terbuka. Kalau sekarang kan dicari-cari waktu mengatakan masalah rahasia itu sebenarnya apa? Saya juga nggak tahu rahasia itu. Karena ada anggaran pertahanan yang sifatnya rahasia itu. Apakah mungkin ada pengadaan untuk peralatan yang mau disimpan di dalam bumi misalnya gitu kan? Itu kan mungkin rahasia, jangan sampai ketahuan kan gitu. Tapi ya kalau itu sudah sifatnya mungkin pembelian ya nggak ada rahasia ya. Iya kan kalau yang ada rahasia strategi ya. Iya kalau misalnya pembelian kapal selam tapi selama pesan lewat bawah laut tidak muncul-muncul kan ya mungkin bisa kan, nggak mungkin kapal selam juga kadang-kadang nongol kelihatan gitu Pak. Jadi yang rahasia betul apa itu saya belum jelas. Mungkin punya semacam strategi bagaimana kita menghadapi negara tetangga dan sebagainya. Lebih ngeles kali Pak, ngeles aja. Jadi daripada nggak nyawapnya ngeles gitu. Sama dengan apa yang namanya MIF tadi, Minimum Essential Force. Jadi
Ini apa? Mungkin kita ya yang seperti itu mungkin masih bisa ditutup saja yang ini, tapi jangan kalau sudah beli ya itu terbuka. Iya, nggak ada lagi cerita rahasia ya. Ya masa rekanan bisa tahu rahasia tapi orang lain nggak boleh, masyarakat nggak boleh tahu rahasia, di situ kan susah kita nanti. Udah terbuka saja menurut saya. Gitu ya. Iya, 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 iya. Nah, kembali lagi ke debat ya. Itu kan kalau kita lihat kan 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3 itu kalau Bapak persentasekan dari segi pengamatan Bapak sebagai orang yang ada di lapangan tuh persentase dari hasil ketiga ini apa Pak? Ya secara keseluruhan aja, anu aja. Yang kita lihat apanya nih? Kira-kira hasil tampilan perorangannya atau? Ya tampilan, ya tentu tampilan sebagai capres ya. Ya, dia di antara 3 nih persentasenya kalau kita kasih 1, yang 1, 2, dan 3 nih dianggap berapa persen dia ketiga kandidat kemarin, yang kedua ini. Jadi kalau saya lihat, saya netral aja lihat. Ya. Misalnya contoh dari pertanyaan panelis yang dibahas masalah bagaimana politik luar negeri kita kaitan dengan Laut Cina Selatan. Dan Pak Prabowo sampaikan kita harus memperkuat supaya kita bisa eksis kan, ekonomi, kan, hukum di negara kita dan sebagainya. Tapi Pak Ganjar sampaikan kita harus memperkuat bahwa kehadiran kita di Laut Cina Selatan kalau perlu disiapkan tanker terapung, ya kan? Nah, tapi kita hadapi siapa nih? Ada apa di Laut Cina Selatan kan gitu? Ada apa di Laut Cina Selatan? Mengapa ada konflik Laut Cina Selatan dan sebagainya? Itu yang komprehensif itu ada yang disampaikan Pak Anies. Jadi Pak Anies harus hadir dalam konsensus atau forum di Asia Tenggara. Kita punya tetangga, gitu loh. Jadi mungkin apakah negara ASEAN 10 atau 11 ini saya lupa ya. Itu nanti komitmen bahwa untuk menghadapi Laut Cina Selatan ada kepentingan masing-masing di situ. Jadi jangan sendirian, kita menghadapi Cina sendirian kan ya nggak bakal bisa ya. Iya. Berat, mau perang pakai apa kita? Kan? Jadi konsensus bahwa negara ASEAN sepakat ya, hadir sebagai leader di Asia Tenggara ini harus disampaikan dengan gagasan, ide-ide tadi bagaimana gitu. Jadi betul yang dikatakan Pak Anies bahwa jangan aja hadir rapat terus yes itu aja, jangan Pak. Karena kita sebenarnya mengatakan no gitu loh. Walaupun begitu bilang no pasti tanya why. Nah, itu yang kadang-kadang kita yang bahasa Inggris kurang seperti saya, why kita jawab lagi udah susah gitu aja. Nah, saya sependapat kalau misalnya mungkin yang sampaikan Pak Anies itu lebih komprehensif di situ. Jadi tidak muncul sendirian. Nah, ini kan sebenarnya karakter beliau selama memimpin jadi gubernur DKI selalu berpikir kolaboratif ya kan, tidak sendirian gitu, ada kawan dan sebagainya supaya ya hasilnya akan lebih sempurna, mendekati sempurna kira-kira gitu. Iya. Jadi kalau boleh dikasih nilai Pak di antara 3 ini? Ya, ini menurut saya lebih yang tertinggi ya. Tertinggi ya, memang sesuai dengan hasil survei ya. Iya, kita melihat dari hasil survei kemarin ramai sekali di hampir di semua lembaga survei ya, baik nasional maupun internasional, menunjukkan bahwa pasangan nomor 1 tuh jauh lebih lebih menguasai ya. Menguasai masalah, terus orangnya juga wise ya, tidak terpancing dengan emosi-emosi, dituduh sebagai orang yang tidak beretika pun dengan kasar oleh paslon nomor 2, beliau juga masih tetap menjawab dengan santun ya, tidak terpancing emosi ya. Ya ketawa itu kan berarti yang perkataan atau kata-kata yang dianggap mungkin tidak pantas sudah diambil sama setan-setan pada pergi Pak. Tapi karena Pak Anies senyum, ya kan? Kalau senyum malaikatnya datang di situ kan, kalau agama Islam ya kan? Ya yang pasti kalau senyum itu artinya kan hati kan bersih, ya. Hati yang bersih, senyum dia menerima. Ini ya, jadi biar rakyat menilai ya. Jadi biar rakyat menilai, tapi ya memang di era global yang era terbuka saat ini itu detik itu juga penilaian kan langsung muncul ya. Ya sama kalau kita tinju Pak, begitu kita tinju sedang main tinju, terus lawan kita ini kuat, tapi kita begitu ditinju kita senyum. Lama-lama yang mukul kan mikir Pak, ini lemahnya di mana? Kena mukanya, kena matanya masih senyum lagi. Nah, tapi kan jarang petinju yang dipukul senyum kan nggak ada Pak. Ini mungkin
ilmunya Pak Anies perlu dipakai sama petinju-petinju kita. Kalau mau gitu, dipukul ya. sambil senyum menghindar kan gitu. Jangan serius Pak, serius terlambat mikir gitu lah, seperti itu contoh. Betul. Kayak Muhammad Ali ya. Iya, senyum Muhammad Ali aja kan Pak. sambil senyum dia joget-joget ya. Sayang Gaimonya tidak berkembang ya. Ya, mungkin beliau sudah kejebak di emosi gitu. Mudah-mudahan nanti debat yang kelima situasinya berubah. Ada yang menarik, Pak. Apa tuh? Oh, mungkin lupa tuh. Omon-omon. Jadi apa itu, Pak? Omon-omon. Kebiasaan Pak, kita biasanya dalam kehidupan kelompok-kelompok kecil gitu kan ada yang bahasa disingkat jadi untuk bahasa gaul saja dalam kelompok kecil itu kan maksudnya ngomong ya tapi G-nya dibuang kan. Iya. Nggak, maksudnya di bodoh itu tepat nggak sih? Ya seharusnya seperti itu dihindari supaya tingkat intelektualisasinya itu tidak hilang gitu Pak. Dan jadi menurun ya. Iya, jangan bahasa pada saat debat itu kan ya orang ketawa tapi ketawanya itu ketawa yang kenapa Bapak? Itu udah jelas bahasa yang emosional di situ, nggak boleh. Kelihatan sekali ya. Nggak boleh. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti perdebatan yang keempat dan kelima akan lebih baik ya. Ya, lebih sempurna lebih menyejukkan dan sekali lagi ya para pendukung ya, saya lihat di media nih bahasanya ada yang teriak-teriak di atas, nggak usah lah itu hal yang wajar debat. Jadi sebetulnya ya ini kan lawan debatnya kan jadi kawan nanti, kawan diskusi di situ. Ya, ini kan cuma kontestasi ya, kontestasi. Ya saling melengkapi. Kalau misalnya contoh saya debat misalnya Habib sama satu lagi siapa kira-kira. Terus Habib duluan ini. Wah, saya sependapat. Di sana saya sependapat. Debatnya kan enggak konstruktif, Pak. Ya kan? Terus apa sependapat? Ya pokoknya saya sependapat. Saya pokoknya sependapat. Ya kan nggak konstruktif kan gitu. Nah, disinilah kita untuk menguji bahwa mungkin pendapat kita belum tentu benar, tapi mungkin ada satu kata, satu kalimat yang Bapak itu betul juga misalnya gitu. Jadi saling melengkapi lah di situ aja, Pak. Harusnya di situ. Jangan punya prasangka buruk ya. Ya, kan itu apakah kan dengan hasil debat nanti akan bisa menghilangkan utang-utang kita kan nggak mungkin juga. Ya nanti bicara ke depan aja nanti bagaimana ya. Ya, sebetulnya hiburan yang mendidik dalam alam demokrasi kita sehingga ke depan nanti calon-calon presiden itu tidak semudah mau menjadi kepala desa itu loh. Ini harus benar-benar siap dari awal itu. Enggak jadi raja ya. Jadi raja ya. Sama ya saya katakan saya tidak siap jadi capres karena saya belum siap betul untuk debat. Kalau saya siap debat saya ini juga. Seorang jenderal yang jujur. Jam terbang cukup, semuanya cukup, tapi tidak siap ya ini realita ya. Iya, realita. Memang tidak gampang ya. Susah. Itu baru segi dunia loh Pak, belum segi akhirat loh Pak. Nah itu kalau segi akhirat itu jangan lupa dia memimpin hampir 300 juta itu kalau ada apa-apa tanggung jawabnya nanti itu waduh Masya Allah. Nah, sekarang kita pernah nggak bayangkan kira-kira mantan presiden Republik Indonesia yang sudah wafat sudah meninggal dunia, ya kan? Mungkin di alam barzah sana kan pasti ya mohon maaf kalau menurut beberapa ustadz ulama yang saya dengar kan bisa melihat kontestasi masalah pemilu ini kan pasti lihat ini siapa nih calon-calon presiden yang mau mengikuti jalan saya kan gitu Pak. Jadi kita bawa ya betul tadi Habib kita bicara dengan dunia dan akhirat. Akhirat. Kalau disadari memang kita sebagai umat ya, sebagai pemimpin itu punya tanggung jawab nanti di akhirat itu kalau berbaik itu mungkin orang akan lebih wise ya, lebih wise, tidak terlalu ambisi ya. Ya mungkin sama lagi satu lagi misalnya sebelum acara dimulai ya kan, saya lihat ketua KPU kan hadir itu. Udah suruh bacakan doa aja gitu loh. Jadi jangan sampai hanya ada kata-kata amin terus doa hilang. Langsung berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya seperti biasanya aja, soalnya nggak ada masalah gitu loh. Tapi kan soalnya ada masalah, padahal nggak ada masalah ya itu. Makanya banyak masalah pengkondisian ya, gara-gara kebencian dengan kata-kata amin. Bahkan waktu Timur kan rame itu kalau ada yang bilang amin, jangan bilang amin, bilangnya gobul kan gitu kan. Banyak yang aneh-aneh ya. Makanya saya tanya-tanya, ketua KPU ini jangan-jangan bisa satu sekolah sama saya, tapi usia saya lebih tua kan? Mungkin satu daerah atau gimana? Saya mau telusuri dulu ini. Saya pengen ketemu mau cerita loh.
Mas Hasim, udahlah jangan pakai ragu-ragu apa berdoa mulai kayak mau makan gitu loh. Jangan, namanya berdoa ya dipimpin, ada yang mimpin doa kan nanti bilang Ya disitulah apa namanya banyak pengkondisian ya kalau saya lihat ya, pengkondisian yang memang ketakutan sejak tidak patut, awal. ya. Jadi belum berperang sudah takut, belum menghadapi musuh sudah takut, belum tentu kalah sudah takut kan gitu. Ya. Harusnya hilangkan seperti itu. Takut kalah karena yang kita lihat tahu persis bahwa si status quo ini kan dengan cara apapun harus tetap berkuasa. Yang kita lihat. Jadi segala macam cara, segala macam strategi diterapkan supaya tidak kalah, itu aja kan yang kita lihat kan. Oh iya, kita lihat sekarang seperti saya lihat Pak, misalnya dalam kalau debat misalnya, kan sekarang purnawirawan kelihatannya ada di 3 paslon ini masing-masing ada. Ya bagus gitu loh. Kalau saya pribadi saya lihat, kenapa? Nah, saya perlu memberikan masukan pada pemimpin yang baru nanti, bagaimana meningkatkan kesejahteraan para purnawirawan TNI, Polri dan ASN. Iya. Jadi, itu aja Pak. Jadi siapa yang memperhatikan kalau hanya dinaikkan gaji 100.000 ya kan mungkin ya beban APBN, tapi mungkin ada terobosan apa yang kira-kira bisa yang pasti diberdayakan menurut saya. Harus diberdayakan. Ya masih bisa, tenaganya masih ada kan. Iya, tenaga masih ada, pemikiran masih ada, dan memang masyarakat ini butuh orang pintar ya. Sementara kan banyak pensiunan rata-rata udah pintar semua kan. Ya, itu tidak dimanfaatkan. Purnawirawan TNI dan Polri ini sebetulnya kalau sudah pensiun 58 itu jangan dianggap sebagai manusia yang tidak berdaya. Iya. Dia masih bisa dipakai pemikirannya Pak sampai usia 85. Ya 58 itu kan masih gagah Pak. Masih lari dari sekian kilo kan masih kuat kan. Bukan jadi, sudah loyo kan. Jadi sekarang ini perlu ada perubahan paradigma bahwa kalau zaman dulu kan pensiunan itu sebagai laskar yang tidak berguna. Padahal mereka ini sebenarnya otaknya masih bisa dipakai, fisiknya masih bisa dipakai. Jadi betul, itu hanya regenerasi ya. Jadi tinggal yang muda itu bisa. Generasi muda tuh jangan memaksakan bahwa ini saatnya saya, ya jangan. Iya. Baiklah Pak Jenderal Ugrosono, kita akhiri bisik-bisik ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan episode berikut yang lebih tajam ya. Lebih tajam tentang geopolitik ya, yang terkini ya. Makasih Pak Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.